Tahun ini ada dua program yang kita luncurkan. Yang pertama adalah program Santing. Program Santing. Santing. Ya, Apa Santing. itu? Santing ini bahasa kita ini adalah Santing itu adalah kekurangan anak yang tumbuh tidak normal. Oh, stunting. Stunting gitu ya. Jadi anak yang tumbuh tidak normal itu ya mungkin dimulai dari sumber gizi yang kurang, kebersihan, sanitasi, dan semuanya gitu. Kita masuk di sisi itu, tapi bukan membantu stunting, tapi membantu orang yang miskin, yang fakir, yang memang memiliki tipe yang stunting. Artinya kita memberikan nutrisi yang nutrisi yang tetap gitu. Ini barangkali kita tahun ini sudah lakukan. Yang kedua, untuk program tahun ini juga yang menarik adalah development, family development. Family development ini satu model bantuan. Nah, selama ini kita membantu fakir miskin. Kalau kita kasih ke ayahnya hanya untuk ayahnya, ibunya ya nggak dapat apa-apa, anaknya nggak dapat apa-apa. Jadi sekarang kita lakukan secara integral. Jadi bapaknya kita bantu. Ya, kalau memang bapaknya ini ada usaha, kita bantu. Ibunya kita bantu. Kalau memang ibunya itu bisa jualan sedikit-sedikit, kita bantu. Anaknya juga kita bantu dengan beasiswa. Begitu. Kalau lihat rumahnya juga sudah layak, kita perbaiki. Jadi satu rumah itu kita coba kembangkan menjadi bebas dia dari sesuatu masalah. Nah, ini kita coba tahun ini. Mungkin ada sekitar 100 sumber 100 orang yang kita ambil tahun ini sebagai pilot project. Nah, kalau kita lihat ke depan nanti menarik, itu akan kita kembangkan lagi. Berapa kira-kira yang harus kita bantu per family development itu? Itu mencapai sampai 60 juta. Sampai 60 juta. Sampai 60 juta. Jadi dari dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari rehab. Rehab rumahnya agar layak huni. Baik, Prof. Menarik, Prof. Ini ada berapa setiap tahun itu ada berapa senif yang mendapatkan manfaat ini? Per senif katakanlah orang miskin. Ada berapa banyak orang miskin di Aceh yang bisa terbantukan melalui penyaluran zakat ini? Ya, saya sudah melihat bahwa dari segi jumlah secara total kita akan melihat bahwa untuk mustahik itu sekarang ini yang sudah itu sosial, khusus sosial tadi, yang dana habis itu, betul. Itu sudah angka 26.118 orang. 26.118 orang. Itu per tahun. Per tahun. Rata-rata begitu ya? Iya, per tahun. Itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian yang pendidikan itu beasiswa. Beasiswa itu 3.048 orang. 3.048 orang. Itu tahun 2020 ini. Oke, baik. Tapi tahun 2021 lebih lagi. Ya, itu karena memang tahun ini jumlah zakatnya sedikit meningkat. Baik. Ya, jadi kondisional gitu. Kondisional. Ketika zakat meningkat, maka penerimaan juga akan meningkat. Ya. Baik. Kemudian dari segi syiar dakwah. Syiar dakwah itu sudah sampai kita lakukan ada 96 lembaga mitra. Jadi yang melakukan dakwah, yang melakukan sosialisasi, seminar, itu 96 mitra. 96. Mitranya kita itu misalnya siapa yang melakukan dakwah tentang zakat, itu kita jadikan sebagai teman. Ya. Kemudian juga dari segi ini ekonomi produktif. Ya, ekonomi produktif itu sudah mencapai 1.180 orang. 1.880 orang yang kita bantu. Dan yang terakhir adalah tentang kesehatan. Kesehatan ini ada dua, kesehatan orangnya atau bantuan orang yang menjaga orang sakit. Bantuan orang menjaga orang sakit. Ya, bantuan menjaga orang sakit. Ya, ada orang yang leukemia atau sakit kanker itu dibantu. Kemudian kalau memang ada orang yang memang orang sakitnya sudah dibantu sama pemerintah dengan BPJS. Tapi yang jaganya siapa bantu siapa melihat gitu. Baik. Kalau orang miskin kan berat itu. Berat pasti kita akan coba bantu dengan itu. Jadi secara total kita akan lihat sekarang mustahik kita tahun 2020 itu sudah mencapai 30.524 orang. 30.524 orang. Itu yang sudah kita salurkan pada tahun 2020. Saya yakin bahwa pada tahun ini akan meningkat jauh lebih besar
karena jumlah zakat itu mencapai 122 miliar pada tahun ini. 122 miliar pada tahun ini. 120 miliar ya? Ya, 122 miliar. Sedangkan pada tahun yang lalu cuma 62,8 miliar. Baik. Jadi ada hampir setengah, hampir 2 kali lipat. Gitu. Ya. Itu. Baik, Prof, menarik sekali memang pembicaraan kita bincang-bincang mengenai masalah zakat. Artinya yang kita ketahui bahwasanya potensi zakat kita memang luar biasa besar, gitu, Prof, ya. Iya. Bahkan kita tahun 2020 ini sampai 122 miliar kita berhasil mengumpulkan zakat dengan berbagai sumber gitu ya. Dari berbagai sumber. Tentu kita berharap kepada masyarakat dan kepada semua lapisan masyarakat agar memiliki kesadaran untuk terus membayar zakat melalui Baitul Mal. Ya. Karena seperti kita sebutkan tadi, Baitul Mal sudah memiliki mekanisme ataupun sistem dalam penyalurannya. Luar biasa memang kalau kita lihat ini ada 26.000 tadi yang masyarakat miskin bisa terbantukan. Jika ini terus dilakukan, kita rasa kemiskinan akan jauh akan pelan-pelan bisa teratasi. Ini karena masalah kemiskinan juga masalah yang sangat seperti masih menjadi hantu di Aceh ini. Masih menjadi masalah besar gitu. Setiap tahun kita selalu disuguhkan dengan berita-berita masalah kemiskinan. Apa salahnya mungkin Baitul Mal menjadi salah satu lembaga yang bisa mengurangi angka kemiskinan melalui penyaluran zakat produktif ini. Tentu dengan catatan kita meminta sekali lagi kepada masyarakat atau musyawarah alun untuk bersama-sama berpartisipasi membantu Baitul Mal agar program-program yang dicanangkan oleh Baitul Mal ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri, satu komentar ataupun tanggapan daripada Prof mengenai kemiskinan kita di Aceh ini. Apa pendapat Prof mengenai kemiskinan di Aceh ini? Saya melihat bahwa kemiskinan di Aceh ini suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Kalaulah kita mengatakan kemiskinan itu absolut, maka itu harus kita kikis secara habis. Tapi kalau memang itu kemiskinan relatif, kita tidak mungkin membasmi kemiskinan itu. Jadi tugas kita adalah membasmi kemiskinan absolut itu, yang artinya kemanapun kita bawa dia miskin. Ini persoalan. Oleh karenanya maka apakah di Aceh sekarang ini yang dikatakan kemiskinan absolut atau kemiskinan relatif? Saya pikir ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Itu satu. Yang kedua, Baitul Mal punya gagasan penting untuk membasmi kemiskinan itu. Cuma persoalannya adalah sekarang Baitul Mal hanya tangannya 1 meter, dia akan menjangkau 3-4 meter. Itu tidak sanggup. Oleh karenanya kita ajak semua umat, umat Islam, ayolah kita kontribusi bersama-sama supaya membangun umat lewat sebuah sistem yang sudah baik, yang sudah tergerak, yang sudah terjamin, supaya memang betul-betul kemiskinan itu bisa teratasi. Satu hal yang paling menarik, untuk tingkat nasional, Baitul Mal Aceh mendapatkan penghargaan penyaluran zakat terbaik sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi untuk tingkat nasional ini yang terbaik Baitul Mal Aceh penyaluran zakat. Begitu. Artinya tepat sasaran. Tepat sasaran. Baik. Jadi ini satu penting untuk kepercayaan. Kalau memang seperti ini juga orang kita tidak percaya, sedangkan orang luar nasional percaya, kan lucu gitu. Lucuan gitu. Iya, betul. Artinya tingkat nasional saja kita sudah dipercaya gitu sebagai lembaga yang menyalurkan zakat dengan terbaik gitu. Masa kita harus melihat sebelah mata Baitul Mal? Artinya mari sama-sama kita keroyok Baitul Mal dengan menyalurkan zakat yang ada. Baik, terima kasih Prof. Tidak terasa memang waktu jua yang memisahkan perbincangan ini. Banyak inspirasi, banyak motivasi, dan banyak pendidikan yang kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan Prof. Apa saja yang kita harus lakukan? Tentu kita sudah mendengar sama-sama tadi. Tentunya kita sebagai umat Muslim harus diwajibkan untuk membayar zakat kepada pemerintah, perusahaan,
maupun retail tadi Ya, retail. agar membayar zakat melalui Baitul Mal. Dengan membayar zakat kita sudah berpartisipasi untuk membangun, untuk yang pertama untuk beribadah, yang kedua untuk membangun negeri, Ya. yang ketiga untuk membantu sesama. Membantu begitu. sesama, ya. Baik, sekali lagi terima kasih Prof Terima kasih atas kesempatan yang sudah terima kasih diluangkan. para pemirsa, terima kasih juga semuanya begitu. Ya, terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa kembali, tentu dengan topik-topik yang berbeda. Baik, Syedara, saya padai di sini. Saya Mas Rizal, wartawan Harian Serambi Indonesia, dan Prof Nazarudin selaku Kepala Badan Baitul Mal Aceh undur diri dari hadapan Syedara semua. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.